Halo guys, ketemu lagi sama gue Ren Makawi di YouTube channel gue. Terima kasih ya buat yang udah like, comment, dan subscribe. Nah guys, di Zodiac Talk episode kali ini gue mau ngebahas mengenai zodiak Aries nih guys. Nah, Aries ini tuh adalah zodiak pertama. Dia juga mempunyai sifat pemimpin, jiwa leader gitu, dan pemberani. Oh iya nih, sebelumnya gue mau kasih tau kalian nih, dalam ilmu astrologi kita itu bisa mengetahui karakter zodiak seseorang itu melalui kualitasnya, ya kan? Kalau buat gue tuh kualitas gue bagi 3. Itu ada modalitas. Modalitas nih adalah modal lo dalam kehidupan atau skill alami lo yang dimiliki oleh setiap zodiak. Nah, kemudian ada elemen. Elemen ini bisa dibilang adalah isi dari seseorang tersebut. Kalau modalitas tadi itu kulitnya, luarnya, skill lo. Kalau elemen di dalamnya, gitu loh. Nah, kemudian yang ketiga tuh ada pengaruh planet. Kalau gue tuh menjabarkannya kayak super power lo yang lo dapet dari planet lo, gitu. Kayak misalkan Aries nih, dia itu modalitasnya adalah kardinal. Modalitas itu terbagi jadi 3. Kardinal lahir di awal musim, seorang Aries tuh lahir di awal musim. Terus kemudian ada fix atau tetap, lahir di tengah musim. Kemudian ada mutable atau yang di akhir musim, yang terakhir. Orang kardinal seperti Aries tuh biasanya orangnya ambisius, nggak santai. Dan kemudian orang yang fix atau tetap itu orangnya orang yang main aman atau berhati-hati, nggak santai juga. Kemudian ada mutable di akhir musim. Nah, ini orangnya cenderung santai dan friendly. Oke. Nah, kemudian ada elemen. Elemen zodiak itu ada 4. Ada api, ada air, ada tanah, ada udara. Mungkin tuh udah umum, kalian udah tahu kali ya. Nah, kemudian ada juga planet. Nah, zodiak tuh mempunyai planet masing-masing. Kalau seperti Aries, dia planetnya adalah planet Mars. Dan superpower yang didapat dari planet tersebut, kelebihannya adalah dewa perang. Orang Aries itu cenderung berani, mereka tuh nggak takut untuk perang gitu. Nih ya, berarti kualitas Aries yang pertama modalitasnya kardinal, orangnya ambisius, dia punya ambisi yang besar. Kemudian elemennya Aries itu adalah api, cenderung emosi, meledak-ledak, emosional, perasaan. Kemudian planetnya adalah Mars. Mars ini adalah planet dewa perang. Berarti seorang Aries ini adalah pejuang atau berani. Oke, kita mulai aja yuk. Fakta yang pertama mengenai seorang Aries adalah penuh dengan emosi atau emosional, ya kan? Elemen api itu ada 3. Yang pertama, dan zodiak pertama itu Aries. Dia tuh apinya paling panas. Kemudian Leo yang kedua, dan Sagittarius. Nah, rata-rata orang Aries ini biasanya emosional, mereka itu baperan, mereka itu impulsif, dan cenderung spontan dalam bertindak gitu. Jadi orangnya itu nggak bisa disenggol gitu loh. Cuma kalau menurut gue ya, perbedaan dengan Aries dan Leo ini sama-sama api nih. Kalau Leo itu lo senggol, dia tuh langsung menunjukkan amarahnya gitu. Kalau Aries tuh nggak. Mereka biasanya marah tapi mereka tahan dulu dengan mengatur strategi gitu. Jadi nggak explode. Impulsif ya, tapi nggak yang explode meledak gitu. Tapi dia langsung marah pada saat itu. Nah, kemudian orang Aries tuh karena terkenal dengan emosionalnya, biasanya tuh mereka suka mengambil keputusan yang spontan gitu loh. Mengambil keputusan untuk memfulfill atau memenuhi egonya dia sendiri gitu loh pada saat itu juga. Nah, itu bisa dibilang menurut gue sisi negatif dari Aries ya. Jadi nggak mikir panjang gitu loh ya, karena faktor emosionalnya itu gitu loh. Dan kalau untuk menjadi pasangan seorang Aries pun ya, dia sangat bucin ya, sangat baper gitu kan. Dan bisa dibilang juga cukup setia gitu loh, karena selama pasangannya itu bisa mengisi kekosongan hatinya yang penuh emosi itu, cenderung dia akan setia dengan kalian gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke fakta yang kedua. Nah, fakta yang kedua nih yang gue suka dari semua Aries ya, mereka itu orangnya penuh gairah gitu.
Mereka itu orangnya membawa semangat di lingkungan gitu. Mereka tuh berapi-api gitu loh, kayak penuh antusias dalam menjalani kehidupan gitu loh, kayak gak ada takut-takutnya gitu loh kayak. Dan setiap kita mengajak seorang Aries untuk berpetualang, mereka langsung ayo gitu, kayak nggak mikir dua kali gitu loh. Mereka tuh seneng segala sesuatu yang baru, mereka senang untuk berpetualang, mereka senang untuk mencoba hal-hal yang cukup ekstrim. Mereka tuh gak ada takut-takutnya guys, gak bohong gue. Aries tuh zodiak paling berani kalau menurut gue ya. Cuman beraninya ya tanpa mikir, ibarat kata seruduk aja dulu, lihat nanti gitu loh. Ibarat kata nih, seorang Aries itu tipikal orang yang kalau misalkan di depan emang ada masalah, ya gue bisa cari solusinya nanti gitu. Jadi mereka itu selama mereka pikir, wah ini gue bisa mendapat pleasure atau kesenangan atau kebahagiaan dari hal yang pengen gue lakuin, ya gue sikat gitu. Kalau misalkan ada konsekuensi, kalau ada sesuatu yang harus gue bayar, ya gue bayar gitu loh. Selama mereka itu bisa memenuhi gairah mereka gitu loh. Jadi seorang Aries itu sisi positifnya menurut gue ya, gue cukup sering lah berpasangan dengan orang Aries. Mereka tuh membawa semangat gitu, membuat pasangannya menjadi optimis akan kehidupan. Oke, sekarang kita lanjut ke fakta yang ketiga. Nah yang ketiga guys, kalau kalian pernah berpasangan dengan seorang Aries, kalian pasti setuju, rata-rata seorang Aries itu setia dengan pasangannya. Dan mereka itu bucin banget, mereka tuh sangat emosional gitu kan. Selama lu bisa memenuhi kebutuhan emosional mereka, mereka akan stay, mereka akan setia dengan lo gitu loh. Dan mereka itu tipikal pasangan yang sangat suportif kalau menurut gue ya. Mereka tuh tim ayo aja gitu loh. Kayak misalkan, ayo kita jalan ke sini, ayo gitu. Ayo kita makan ini, ayo. Jadi nggak ribet, bukan orang yang ribet gitu loh. Mereka tuh bukan orang yang apa ya istilahnya, nggak bertele-tele dalam hubungan gitu loh. Dan mereka itu bisa dibilang ya mudah ditebak dalam berpasangan gitu ya. Mereka itu sangat ekspresif orangnya, terlihat dari sikapnya. Jadi kalau mereka lagi bad mood kita bisa tahu, kalau mereka lagi kesel kita bisa tahu gitu kan. Jadi ya bisa dibilang untuk menjadi pawang seorang Aries ini, karena dia domba ya, itu cukup mudah selama lu tuh gak emosional juga gitu. Dan Aries tuh cenderung jarang dapat pasangan yang emosional juga gitu. Wah itu parah sih guys menurut gua, karena merekanya tuh udah cukup emosional gitu loh. Jadi seorang Aries itu kalau menurut gua adalah seorang yang setia terhadap pasangannya. Oke, sekarang kita lanjut ke fakta yang keempat. Aries itu selalu ingin tampil dimanapun dia berada, tipis-tipis kayak Leo gitu. Nah lo bayangin kalau di satu ruangan ada Leo dan Aries, nah mereka berdua pasti yang berantem tuh. Mereka tuh ingin menjadi spotlight, mereka tuh bisa dibilang haus pengakuan akan achievement mereka gitu loh. Mereka punya pride yang cukup tinggi akan apa yang sudah mereka achieve, dan mereka itu tidak ragu-ragu dan tidak malu untuk tampil gitu loh. Gak seperti Virgo yang orangnya pemalu. Jadi ibarat kata kalau Virgo tuh dia udah prepare segalanya secara perfeksionis gitu kan, jangan sampai ada cacat. Tapi begitu nyampe di spot dia malu tampil gitu. Aries kebalikannya, dia gak prepare, dia main jalan aja, spontan, impulsif, tapi ya gak tau malu gitu loh. Kayak bodo amat nih, misalkan baju gua gak rapi atau gua lupa pakai parfum, gua tetap aja tampil gitu loh. Nah itulah seorang Aries gitu, dia tuh nggak malu untuk tampil gitu. Dan dia itu bisa dibilang orang yang sangat kompetitif. Nah ini kalau untuk elemen kardinal itu biasanya mereka itu kalau untuk modalitas kardinal yang tadi gue jelasin di depan, mereka itu tuh orangnya sangat kompetitif gitu. Mereka tuh orangnya nggak takut untuk mencoba sesuatu yang baru gitu loh. Dan mereka tuh orangnya bisa dibilang fleksibel dalam bergaul, mereka membuka jejaring, mereka tuh biasanya temannya banyak gitu loh, karena mereka punya ambisi yang besar gitu loh. Dan salah satunya ada Aries gitu loh. Jadi kalau misalkan dia tampil atau ingin jadi pusat perhatian, ya lo ngadepin orang yang gak mudah untuk dikalahkan gitu loh, karena mereka mempunyai modalitas kardinal gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke fakta yang kelima.
Nah, fakta yang kelima guys dari seorang Aries, bisa dibilang nih mungkin sisi buruknya Aries kali ya. Aries itu nggak sabaran orangnya, dan dia sering mengambil keputusan yang tidak dipertimbangkan secara matang, dan itu sering berbalik atau backfire menjadi bumerang untuk diri mereka sendiri, dan cost-nya itu nggak sedikit guys. Aries itu terkenal dengan 1, emosional, 2, impulsif, dan 3, berani. Lo bayangin ya orang kayak gini, kalau dia udah pengen sesuatu disikat aja sama dia. Lihat nanti, itu Aries. Kalau misalkan nanti ada konsekuensi, gue sikat lagi. Ada konsekuensi, gue sikat lagi. Gak takut gue. Aries tuh kayak gitu. Dan kalau mereka udah mentok atau jatuh, mereka cuma mikir ya ini takdir gue. Padahal kalau kita melihat secara analisa, ini adalah keputusan yang diambil secara tidak matang, konsekuensi dari sebelumnya. Ini karena gue Virgo ya, kalau gue tuh ngeliatnya begitu gitu loh. Mereka tuh kayak main stepping aja, main maju aja gitu loh. Selama itu memfulfill ego mereka dan mereka merasa gairah mereka terpenuhi, mereka mikir ini keputusan yang benar gitu loh. Tapi nggak selalu benar ya, belum tentu benar. Karena gue udah tahu banget, gue berpasangan dengan Aries itu cukup banyak gitu, dan rata-rata mereka semua begitu. Dan di ujungnya mereka bukan menyesal ya, mereka menganggap ya ini udah takdir gue, yang penting kemarin gue udah puas gitu kan, yang penting udah terfulfill, udah terpenuhi apa keinginan gue. Nah menurut gue sih itu salah satu sisi buruk dari seorang Aries ya. Mereka itu cenderung gak sabaran, gak dipikir dulu mateng-mateng, spontan lah bisa dibilang, dan keputusannya pun bukan keputusan yang kecil gitu ya. Kadang keputusan besar juga, selama itu memenuhi keinginan mereka, keinginan sesaat, mereka akan menjalani keputusan tersebut gitu. Oke. Nah tadi itu 5 fakta mengenai Aries. Kalau ada teman-teman yang zodiaknya Aries atau mungkin pasangannya Aries, silahkan komen di bawah ya, nanti kita bisa diskusi di situ. Oke. Nanti kita lanjut lagi ke konten berikutnya. Semoga konten ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu lagi. Terima kasih guys.